Halo pemirsa Lentera Psikologi Bisnis. Kali ini saya akan berbincang dengan Dr. SCS atau yang dikenal dengan Pak Sony. Kita akan membicarakan tentang psikologi bisnis. Dalam hal ini seluk-beluk psikologi bisnis itu seperti apa gitu ya. Jadi kita akan ngobrol bersama Pak Sony atau Dr. SCS mengenai psikologi bisnis. Nah, bagaimana pentingnya psikologi bagi bisnis itu nanti Pak Sony yang akan menjelaskan. Gitu. Halo, apa kabar Pak Sony? Assalamualaikum, Mas Agung, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Terima kasih sudah diundang di channel Lentera Psikologi. Terima kasih, Mas Agung. Ya, oke, baik Pak Sony. Ini kita ngobrol santai ya. Ya, Ngomong-ngomong mungkin ya ada beberapa orang yang belum mengerti apa sih itu psikologi bisnis gitu ya. Orang-orang kan lebih banyak mengenal bisnisnya gitu. ya. Tapi kok ini ada tambahan psikologi. Nah, apa kaitannya? Apakah ada hubungannya dengan perilaku konsumen atau seperti apa itu Pak Sony? Baik, terima kasih Mas Agung. Terima kasih para pemirsa sudah ada di channel Lentera Psikologi. Nah, kita kalau survei Mas Agung atau tanyalah ya, tidak yang dalam arti ilmiah kepada para CEO, pada para owner gitu ya, dengan ngobrol-ngobrol santai, pertanyaannya cuma satu misalnya, apa sih kiat-kiat Bapak sukses dalam bisnis? Ya kan, bisnis apa aja nih? Itu jarang saya menemukan jawaban yang sifatnya itu seperti ini. Oh, karena saya anak pejabat, karena saya anak pengusaha, karena saya orang kaya, sehingga saya sukses. Setuju nggak Ya, kira-kira betul. pertanyaan itu? Biasanya pertanyaan itu dijawab dengan, oh karena saya tekun, saya jatuh bangun, saya mulai dari bawah, saya bercoba ditipu orang, saya semuanya itu saya lalui dengan menjual mobil, menjual motor, ya kan? Kayaknya semua itu adalah pengalaman-pengalaman struggling, pengalaman-pengalaman ditipu, pengalaman diuji coba oleh orang lain. Nah, itu semua adalah aspek psikologis, Mas. Ya, aspek psikologis Jarang ya. ada, itu nggak ada yang bilang, oh karena saya anak pejabat, karena saya anak menteri, nggak ada, jarang sekali. Dia akan menceritakan pengalaman dia, bagaimana dia mengalami pergulatan di dalam membangun bisnis itu. Dan itulah kualitas psikologis seseorang. Nah, jadi kalau begitu, apa dong manfaat bisnis, psikologi dalam bisnis? Dalam pengertian apa? Bahwa modal utama di dalam mengelola bisnis itu bukan uang semata-mata, bukan status sosial, bukan juga karena harta yang dimiliki, tetapi adalah mentalitas kita untuk meraih cita-cita sesuatu ide yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan proses-proses mental yang tidak dilihat oleh manusia. Seperti apa? Berpikir, ya kan, merasakan, mimpi, kemudian memiliki visi, itu nggak bisa kelihatan. Dan kalau ditanya para CEO itu, Mas, itu biasanya, misalnya pertanyaan kedua ya, dari 3 isu atau 4 isu ini, Bapak, yang mana yang paling membuat Anda paling pusing kepala? Finance, marketing, SDM, atau teknologi? Ya, betul. Biasanya jawabnya apa, Mas? Biasanya kalau orang pada umumnya ya, Ya, orang pada umumnya ya masalah manusianya ya, manusianya, SDM. manusianya. Udah Betul, betul. mulai susah cari orangnya, berarti kuantitasnya juga nggak banyak, ditambah kualitasnya kalaupun ada. Sehingga hari ini banyak para perusahaan itu memasang iklan, dia mengatakan susah cari orang, Mas. Susah cari Iya, orang. iya. Padahal manusia Indonesia ada 270 juta manusia, ya kan? Yang usia produktif berapa persen dari situ? Tapi kok mau susah? Berarti persoalannya di SDM. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi pengusaha yang sukses, yang pertama-tama adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia itu yang memiliki visi dan misi yang sama dengan pemiliknya, yang memiliki satu visi, arah mimpi yang sama, yang satu gerakan dengan si owner. Nah, oleh karena itu,
psikologi bisnis ingin mengajak kita semua, baik sebagai pemilik bisnis ataupun para profesional, untuk mulai berpikir bagaimana pemilik usaha itu membangun kerajaannya yang harus dipahami oleh manusia-manusia di dalamnya. Jadi nggak bisa misalnya Mas Agung membuat usaha, Mas Agung punya mimpinya itu selangit, ya kan? Sementara anak buah mimpinya cuma sekecamatan atau sekelurahan, nggak nyambung. Harus disamakan dulu ya, berarti ya. Harus disamakan dulu. Harus disamakan dulu, betul. Ya kan? Dengan bisnisnya Mas Agung, passionnya, interestnya, ya kan, minat-minatnya. Nah, disitulah peran psikologi, bahwa kalau owner pengennya begini, kita cari orang yang sama dengan nilai-nilai dan interestnya owner ini. Nah, itu dari satu sisi bagaimana manusia itu menjalankan bisnis. Oke. Berarti pentingnya ini ya, Pak Sony, menanamkan value tadi ya. Iya, value ya, atau nilai-nilai, lalu minat, lalu interest, ya kan. Kalau Mas Agung pengen masuk ke bidang misalnya usaha media sosial ya, manajemen media sosial ataupun public relation, tapi orang itu minatnya ke manufaktur, nggak nyambung. Iya, betul. Atau minatnya ke bidang politik, mungkin ya nggak nyambung-nyambung banget gitu ya. Nah, dengan demikian maka orang menjadi penting ditempatkan dalam visi bisnis. Nah, itu ya kan. Nah, yang kedua, bagaimana setiap bisnis proses itu psikologi ada di sana. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, psikologi bisnis adalah bagaimana menempatkan, bagaimana membisniskan psikologi itu sendiri. Jadi mahasiswa mulai dari semester 1 sampai nanti lulus, Mas Agung, itu bagaimana menjual ilmu psikologi itu jadi duit. Oh, oke. Berarti jasa ya kalau gitu ya? Jasa, ya? Pastinya. Pastinya. Jasa di bidang apa aja? Di bidang abnormal psikologi, jasa di bidang konseling, jasa di bidang bisnis psikologi, jasa di bidang rekrutmen, selection, apapun yang dipelajari di psikologi harus bisa jadi duit. Sehingga setiap dosen, mata kuliah yang diajarkan itu harus menarik dan bisa menjual. Ibaratnya gitu, Mas. Jadi kita buka lapak, nah si dosen-dosen itu harus bisa mampu membuat satu etalase lapak itu menjadi menjual. Gimana caranya? Misalnya psikologi pendidikan, gimana jualannya? Psikologi klinis, gimana jualannya? Psikologi organisasi, gimana harus berjualan? Psikologi abnormal, psikologi umum, psikologi apa aja. Paling tidak 5-6 bidang psikologi itu, bagaimana dia menjual dirinya itu. Itu bisa dikatakan ini nggak, Pak Sony? Jadi psikologi bisnis ini, itu kalau dikembangkan menjadi bisnis psikologi itu, jadi orang jadi tahu keperluan atau kebutuhan dari konsumen itu apa, begitu ya? Kira-kira bisa dikatakan begitu nggak? Ya, kebutuhan akan jasa psikologi itu apa? Karena di Indonesia kan kalau orang bicara tentang psikologi itu kan masih tadi ya Mas, masih apa ya? Mungkin malu ya kan kalau konsultasi ke psikolog, atau mungkin masih nggak tahu apa manfaatnya ya kan? Kayak barang yang apa ya? Nggak jelas manfaatnya. Padahal kalau kita di Barat, mulai dari rumah tangga, pendidikan, militer ya, maupun di bisnis itu psikologi betul-betul, di politik itu digunakan betul. Nah, sehingga bagaimana menjual diri dalam tanda petik ya, bahwa ilmu psikologi itu bisa menjadi bisnis, bisa dimonetize, bisa dapat duit, kan gitu. Ya, betul. Jadi bisnis psikologi berarti bagaimana membisniskan psikologi dan menpsikologikan bisnis, gitu Mas. Artinya kalau tadi menjual psikologi itu bisnis sendiri, kayak kita jual produk apapun, ini jasa. Yang kedua adalah bagaimana melihat setiap bisnis proses itu pasti ada unsur manusianya dong. Bagaimana ilmu psikologis itu berperan. Contoh, bagaimana menyusun visi misi. Itu pasti ada unsur psikologinya. Bagaimana menentukan target. Itu pasti ada psikologinya, Mas. Karena apa? Ada orang-orang yang targetnya bisa tinggi, bisa sedang, bisa rendah. Tergantung tingkat pengambilan risiko dia. Ada orang yang risk taker, ada orang yang risk aversion, ada orang yang moderate risk taker. Nah, di situ psikologi lagi. Sehingga target-target sebuah perusahaan itu tergantung pada pribadi-pribadi yang memimpin perusahaan itu.
Ya, kalau tadi Pak Sony mengatakan berarti memang psikologi bisnis ini sangat penting dan mendasar kalau gitu ya, Pak Sony ya. Betul, Yang betul. wajib dimiliki Oleh semua oleh pebisnis. semua. Betul, 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 Ya. betul. Jadi Karena manusia menjadi sentralnya, Mas Agung. iya, betul, betul, betul. Karena bisnis itu juga interaksi antar manusia ya. Betul, dan Betul. lagi bisnis itu memenuhi kebutuhan manusia seperti yang Mas Agung bilang Ya, tadi. Apapun menurut siapa itu yang pemilik Alibaba itu namanya Pak Jack Ma. Jack Ma Ya. bilang kami memang bisnisnya IT, kami memang bisnisnya tentang teknologi, tetapi jangan salah, semua itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, bermanfaat buat Hmm, manusia. Jadi salah iya, kalau kita mengatakan bahwa bisnis itu adalah teknologi, mesin. Salah. Semua bisnis itu ujungnya bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan manusia supaya hidupnya lebih berkualitas, lebih dimudahkan, dan ujungnya apa, Mas? Lebih bahagia. Jadi hmm, ujungnya adalah membahagiakan manusia. Gitu iya, loh. Nah, ahlinya ilmu yang bagaimana tahu cara membahagiakan manusia itu ya psikologi. Jadi iya, ilmu betul, masa betul. depan itu ya ilmu psikologi, ilmu bisnis masa depan itu ya psikologi. Dalam konteks bahwa apapun bisnis kita, Mas Agung, harus mencapai satu tujuan yaitu membahagiakan dan mensejahterakan umat manusia. Itu kita baru sukses, Iya, gitu. membahagiakan dan sebelum membahagiakan mencari solusi mungkin ya. Mencari Bisnis itu solusi, memberi solusi ya. memberi solution atas semua persoalan manusia. Oke, oke, Menjadi oke. enabler, ya kan, menjadi Iya. pembantu manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Itu poinnya, apapun bisnis, Mas. Dan itu psikologi. Gitu. Makanya berarti di dalam bisnis itu terus berkembang dan fleksibel ya, tidak kaku ya kalau gitu Iya, ya, Pak Sony ya. dinamis, dinamis. Dinamis ya. Heeh. Jadi menyesuaikan perkembangan zaman. Iya, maka Mas Agung kalau tahu digital ya, startup company, Hmm. itu yang dicari adalah seorang programmer yang memahami UI UX. Pernah dengar nggak? Atau Ya, coding. ya betul betul. Coding Coding ya. itu logic, coding Hmm. itu logika, itu psikologi. Ya, Tapi UI UX apa? User interface dan user experience. ya, Nah, experience itu apa? Mengalami. Misalnya bikin gadget, tombolnya segini kekecilan apa kegedean ya? Itu kan memenuhi tangan manusia Indonesia itu kecil, jadi nggak usah gede-gede tombolnya. Misalnya, hmm. oh kita mau bikin mobil, mobilnya untuk orang Indonesia itu kira-kira tingginya seberapa ya? Orang Indonesia itu lebih enaknya, nyamannya gimana sih? Namanya ergonomics atau human engineering kan gitu. Bagaimana Hmm. menyesuaikan peralatan atau barang-barang itu dengan postur tubuh manusia misalnya. Kan itu semua memberi solusi buat manusia itu kan Mas ya. Ya, Manusia Indonesia dengan manusia Amerika kan beda masalahnya. Nah, itu kan harus dipelajari bahwa psikologinya orang Indonesia itu kayak gini sehingga produk-produk yang laku itu ini gitu. hmm. Maka produk-produk Cina laku keras di Indonesia Mas. Karena apa? Karena yang dibutuhkan murah. Murah Ya, dan orang Indonesia itu nggak terlalu perlu yang awet-awet, dia mudah berubah modenya, seleranya. Jadi mungkin setahun 2 tahun handphone itu dibuang, udah nggak laku. hmm. Sementara kalau orang di Jerman atau di Eropa dan di Amerika membuat produk itu yang awet. Nah, tapi sekarang Hmm. produk Amerika pun sudah meniru produk-produk Cina yang mana mungkin 2-3 tahun sudah usang, udah nggak kepake lagi. Nah, itulah akhirnya bisnis jalan terus gitu.